Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan anggota yang pertama Fania Eka Sukmawati 2003101033, yang kedua Sherly Ardenia dengan NIM 2003101035, yang ketiga Yesilia Rima dengan NIM 2003101043, yang keempat Triyulastian dengan NIM 2003101045, dan yang terakhir Rani Dwi dengan NIM 2003101049. Kami akan menyampaikan materi yang berjudul akuntansi komparatif. Baik, langsung saja ke materinya. Yang pertama, akuntansi Anglo-Amerikan. Akuntansi Anglo-Amerikan dapat ditemukan di negara di mana Inggris mempunyai pengaruh kolonial yang kuat, seperti di Australia, Kanada, Hong Kong, India, Islandia, Kenya, Selandia Baru, Nigeria, Singapura, Afrika Selatan, dan Malaysia. Negara-negara ini cenderung untuk memenuhi kebutuhan investor dan relatif kurang konservatif serta lebih transparan daripada negara-negara Latin dan Jerman. Radenoch, DKK 2006. Yang pertama, Amerika Serikat. Akuntansi di Amerika Serikat sangat mirip dengan akuntansi di Inggris. Ini terjadi karena hubungan investasi dan historis antar kedua negara tersebut. Perbedaan yang ada disebabkan karena Amerika Serikat mengadaptasi, bukan mengadopsi tradisi akuntansi Inggris. Yang kedua, Inggris. Seperti di Amerika Serikat, akuntansi di Inggris terutama ditunjukkan kepada investor. Diharapkan bahwa sebagian besar kebutuhan kelompok-kelompok lain akan serupa dengan kebutuhan investor. Yang ketiga adalah India. Karena warisan dari Inggris, standar akuntansi India berfokus pada kebutuhan investor. Pada tahun 1949, dibentuk Institute of Chartered Accountants in India atau ICAI. Akuntansi Latin. Aroma yang khas akuntansi Latin dapat ditemukan pada sejumlah negara berkembang, terutama Brazil, Chili, Kolombia, Meksiko, Peru, Uruguay. Negara maju yang termasuk dalam kelompok ini adalah Prancis, Portugal, Spanyol, Italia, Belgia, dan Argentina. Akuntansi Latin cenderung relatif lebih konservatif dan sekretif atau kurang transparan dibanding dengan akuntan negara-negara Anglo-Amerikan atau Radeboud, DKK 2006. 1. Perancis. Seperti Jerman, tradisi akuntansi di Perancis memberikan preferensi terhadap kebutuhan informasi kreditur dan otoritas pajak. Tetapi tekanan pasar internasional mendorong untuk lebih digunakannya pendekatan berorientasi investor. Perancis memang telah mengamandemen undang-undangnya agar laporan konsolidasian dapat disusun dengan menggunakan PABU, AS atau IFRS. Yang kedua, Italia. Di Italia, pengaruh undang-undang perusahaan dan regulasi perpajakan terhadap akuntansi adalah mirip dengan yang terjadi di sejumlah negara Eropa kontinental yang lain. Mengingat bahwa laporan digunakan sebagai basis perpajakan, dan ini juga terjadi di banyak negara Eropa kontinental yang lain, maka terdapat tradisi konservatisme untuk meminimumkan laba kena pajak. Yang ketiga, Argentina. Secara historis, akuntansi Argentina berfokus pada pemenuhan kebutuhan kreditor dan otoritas pajak. Hukum dagang Argentina menuntut perusahaan untuk memberikan laporan tahunan, dan perusahaan publik juga harus menerbitkan statement keluartalan. Akuntansi Asia. Banyak negara berkembang di Asia yang merupakan bekas daerah kolonial. Negara-negara ini meliputi Indonesia atau bekas jajahan Belanda, India, Pakistan, Hong Kong, Singapura, dan Malaysia atau bekas jajahan Inggris, dan Filipina atau bekas jajahan Spanyol dan Amerika Serikat. Cina telah dipengaruhi oleh ide-ide Barat maupun keseragaman sosialis dan bekas Uni Soviet. Pada 1997, banyak negara berkembang di Asia yang mengalami penurunan keyakinan terhadap pasar keuangan mereka yang diakibatkan oleh krisis keuangan Asia. Salah satu penyembuhan terhadap sakit Asia ini adalah dengan meningkatkan transparansi dan kualitas akuntansi dengan mengadopsi standar-standar akuntansi yang lebih tinggi kualitasnya, atau Radeboud
dan kawan-kawan 2006. 1. Jepang, akuntansi dan pelaporan keuangan di Jepang mencerminkan gabungan berbagai pengaruh domestik dan internasional. 2. Badan pemerintah yang terpisah bertanggung jawab atas regulasi akuntansi dan hukum pajak penghasilan perusahaan di Jepang, memiliki pengaruh lebih lanjut pula. 2. Cina, tahun 1908. Aturan-aturan lama untuk perusahaan saham gabungan atau joint stock companies diganti dengan Accounting System for Joint Stock Limited Enterprises. Fungsi auditing yang dihapus setelah pendirian RRC baru bangkit lagi pada 1983 dengan didirikannya administrasi audit pemerintah. Demikian juga The Chinese Institute of Certified Public Accountants baru didirikan lagi oleh pemerintah 1988. Dengan pesatnya reformasi akuntansi akhir-akhir ini, Cina mengalami kekurangan akuntan. Akuntansi Nordik, kelompok ini meliputi Belanda, Denmark, Swedia, dan Finlandia yang semuanya anggota UE. Akuntansi di negara-negara Nordik dalam beberapa hal mirip dengan akuntansi di negara-negara Anglo-Saxon. Tetapi ada pengaruh Jerman, terutama yang menyangkut perpajakan. Akuntansi Nordik cenderung yang kurang konservatif dan lebih transparan daripada akuntansi Jerman dan akuntansi negara lain. 1. Belanda. Akuntansi di Belanda mirip dengan akuntansi di Inggris dan secara keseluruhan mirip dengan pendekatan Anglo-Amerikan. 2. Swedia. Walaupun perkembangan akuntansi di Swedia, begitu juga Prancis dan Jerman sangat mempengaruhi tuntunan perpajakan dan hukum, tetapi di Swedia terdapat tradisi keterlibatan akuntansi dalam proses penentuan standar. Akuntansi Eropa Timur secara historis didasarkan pada konsepsial mengenai ekonomi terencana. Dengan demikian, akuntansi mereka mengarah ke kebutuhan otoritas pajak dan hanya sedikit berfokus pada pencerminan laba perusahaan. Yang pertama, Polandia. Sistem akuntansi Polandia mengalami transisi dalam 3 tahap, 1991, 1994, dan 2000. Dekrit Akuntansi 1991 yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan mencerminkan pergeseran dari orientasi pajak ke orientasi pasar. Polandia mengadopsi ide mengenai pandangan yang benar dan wajar, dan menerbitkan standar-standar untuk memberikan jembatan dan sistemnya. Accounting Act tersebut menghilangkan persyaratan untuk menggunakan sebuah bagan akun yang telah ditetapkan dan membiarkan perusahaan untuk menyusun sendiri rencana akuntansinya. Di samping itu, mengotorisasi bursa sekuritas untuk menciptakan aturan-aturan untuk perusahaan yang terdaftar, terutama dalam bidang disclosure. Accounting Act tahun 2002 diterbitkan untuk menjadikan standar-standar akuntansi Polandia lebih sejalan dengan IFRS, juga menciptakan aturan pada bidang-bidang semula hanya diatur dengan undang-undang pajak. Yang kedua, Rusia. Meskipun situasi ekonomi Rusia telah membaik, tetapi dalam beberapa hal Rusia berbeda dengan negara-negara lain yang mengalami transisi ekonomi. Pertama, pangsa perusahaan rendah. Kedua, banyak unit produksi gaya Uni Soviet yang merugi tetapi masih tetap eksis. Sekian, terima kasih materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.